kekuatanku hanya di dalam-Mu, pembelaku. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Hanya kepada-Mu saja ku berharap, tiada yang lain. Hanya padamu, hanya kepada-Mu saja ku percaya, tak akan terganti selamanya. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Kami percaya Engkau selalu menjadi Tuhan yang cukup buat kami, Tuhan. Amin. Katakan, setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Yesus, Kau cukup bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini yaitu tentang menjadi orang percaya dan dapat dipercaya. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6. Firman-Nya berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, Saudaraku, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan mau kita tidak meragukan Dia. Tuhan mau kita tidak, saudaraku, sekali lagi meragukan akan kemahakuasaan Dia. Bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Dia Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Maka itu Tuhan mau kita mempercayai Dia sepenuhnya. Bahwa Dialah Tuhan. Dialah Allah yang besar. Dia Allah yang berdaulat, sekali lagi saya katakan, atas dunia ini. Karena Dialah Allah yang menciptakan kita, maka itu Dia yang sanggup untuk menolong kita. Dia yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita, menyembuhkan setiap kita. Makanya Tuhan mau kita benar-benar percaya kepada Dia sepenuhnya, saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kehebatan kita, kepandaian kita, semua terbatas dan semua itu bisa mengecewakan. Tapi biarlah kita benar-benar mempercayai Dia segenap hati kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang teguh di hari-hari yang jahat seperti ini, di mana hari-hari yang penuh dengan banyak macam kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Makanya Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang kuat dan teguh. Firman-Nya mengajarkan kepada kita, saudaraku, hari ini. Mengajarkan kepada kita bagaimana Daniel itu memiliki iman yang teguh ketika dia harus mengalami begitu banyak tantangan, masalah dalam kehidupannya. Banyak orang yang iri hati kepada dia, ingin menghancurkan karirnya. Dengan kata lain, ingin membunuh dia dengan segala macam cara. Maka itu banyak sekali siasat manusia yang dibuat untuk menghancurkan Daniel. Tapi kenapa Daniel tetap kuat menghadapi semua itu? Ketika dia menghadapi kabar-kabar yang buruk, saya percaya Daniel secara manusia pun ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasannya itu? Dan dia memiliki iman yang teguh. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Kuncinya, saudaraku, yaitu di kitab Daniel 6 ayat 11. Di mana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti apa yang biasa dilakukan. Lihat, apa yang membuat Daniel kuat? Apa yang membuat Daniel memiliki iman yang teguh? Ketika dia mendengar kabar yang buruk, dia, saudaraku, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa, saudaraku. Dia berdoa, dikatakan di sini, dikatakan, saudaraku, dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Yaitu apa? Dia berdoanya 3 kali sehari, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Itu yang dia lakukan setiap hari. Yang membuat iman Daniel itu kuat karena doanya konsisten. Dia memiliki disiplin dalam berdoa. Kalau engkau ingin melihat imanmu menjadi kuat dan kau mengalami imanmu menjadi kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan, persoalan, godaan dunia ini, saudara memiliki doa yang konsisten. Saudara mengambil sebuah keputusan untuk mendisiplinkan diri saudara. Untuk setiap hari, saudaraku, untuk terus setiap hari untuk mengambil keputusan, setiap hari mendisiplinkan dirimu untuk terus setiap hari mengambil waktu untuk berdoa. Kalau saudara ambil keputusan setiap pagi, lakukan itu setiap pagi.
Jangan pernah bolong. Terus doa dengan konsisten. Mencari Tuhan. Berdoa. Berdoa itu bukan hanya kita memberikan daftar semua permintaan kita kepada Tuhan. Namanya berdoa itu ada sebuah komunikasi. Dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Juga Dia harus berbicara. Tapi kebanyakan kita berbicara terus tanpa beri kesempatan Tuhan untuk berbicara. Kita hanya mengeluhkan semua persoalan kita. Tapi kita tidak mau pernah mendengar Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya. Kita hanya dalam doanya meratap terus, saudaraku. Tapi kita tidak pernah mempersilahkan Tuhan untuk berbicara, memberikan kita kekuatan. Yaitu dengan apa? Dengan kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam doa itu kita juga mau mendengar suara Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau, Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan mau aku berubah? Itu yang membuat Daniel kuat imannya. Karena dia selalu berdoa. Di situ dia mau, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam doanya itu Tuhan ingatkan apa yang harus berubah dalam dirinya, apa yang harus dia lakukan untuk benar-benar hidupnya hari semakin sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang Daniel lakukan. Maka itu ketika dia menghadapi tantangan masalah apapun, dia nggak takut. Bahkan ketika dia dimasukkan ke gua singa, dia nggak takut, nggak gentar. Dia tetap, saudaraku, berdoa. Dia tetap memuji Tuhan. Disitulah imannya kuat, imannya teguh. Dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Tuhan sanggup membela dia. Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupannya. Dan akhirnya saudara lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan membebaskan dia, saudaraku, dari semua singa-singa yang lapar, yang barangkali bisa membunuh dia. Tuhan melepaskan dia. Bahkan singa-singa itu tidak mendekati dia. Bahkan tidak ada satu pun dari sehelai rambut daripada Daniel atau baju yang dipakai, saudaraku, itu tercabik-cabik. Saudara lihat bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tuhan ada ketika Daniel ada di gua singa itu. Akhirnya semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu, saudaraku, akhirnya lenyap. Dikalahkan oleh apa? Oleh iman percaya Daniel. Dia percaya bahwa Allah berdaulat, berkuasa atas hidupnya, pegang kendali dalam keadaan yang tidak baik. Dan akhirnya Daniel boleh bebas. Dan akhirnya orang yang memfitnah dia, akhirnya yang dimasukkan ke dalam gua singa, dan akhirnya hancur, dimakan oleh singa itu. Saya mau katakan hari ini yang perlu kita lakukan, ketika kita mendengar kabar yang gak baik, ketika orang membicarakan kita dan mengata-ngatain kita, saudara, tentang hal yang gak baik tentang diri kita, memfitnah kita ataupun melakukan hal yang tidak baik, yang saudara perlu lakukan seperti Daniel. Dia masuk ke dalam ruangannya, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia berdoa dan memuji Tuhan. Di situ dia mengalami kekuatan, dan akhirnya Daniel melihat pembelaan Tuhan. Dan ketika engkau lakukan yang sama, engkau akan melihat pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka tuh pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kita nggak perlu bela diri. Tuhan akan bela kita, Dia akan turun tangan menolong kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, andalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara lihat akhirnya apa yang dilakukan. Tuhan mengangkat Daniel luar biasa. Tuhan mempercayakan Daniel lebih besar lagi. Maka dikatakan di kitab Daniel 1 sampai ke 3. Daniel 6 ayat 1 sampai ke 3. Dikatakan demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Lihat,
Tuhan promosikan Daniel, Tuhan mengangkat Daniel. Kenapa? Karena Daniel selalu ada di dalam hadiratnya. Dan lihat, yang lebih lagi, Tuhan mempromosikan Daniel bukan karena Daniel memiliki kemampuan atau kehebatannya secara kekuatannya. Tapi saudara lihat, karena Allah memenuhi dia dengan apa di sini ini katakan, Tuhan memberikan dia roh yang luar biasa. Ada roh Allah yang menguasai hidupnya. Sehingga seluruh kehidupannya, setiap apa yang diambil keputusan, roh Allah itu yang selalu memberikan dia hikmat. Roh Allah yang memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk dia sanggup menjalankan semua apa yang dipercayakan kepada dia. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau bukan kita menjadi orang yang hanya percaya, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang bisa dipercaya seperti Daniel. Ketika dikasih kesempatan, saudaraku, Daniel itu dia selalu memegang kepercayaan yang diberikan. Maka itu firman Tuhan tadi berkata, Bapak Ibu Saudaraku, di kitab yang pertama yang kita baca di kitab Amsal itu, maka dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya mengakui dalam segala lakumu bahwa semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan memimpin setiap langkahmu, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu Daniel itu adalah orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi adalah orang yang juga bisa dipercaya kepada Tuhan. Saudaraku, maksud saya yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sekali lagi, Daniel itu bukan hanya menjadi orang yang percaya, tapi Daniel adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka itu ketika Tuhan berikan kepercayaan melalui Darius, saudaraku, untuk memimpin kerajaan Babel itu, yang luar biasa dikatakan di firman Tuhan itu, dikatakan bahwa Daniel itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia benar-benar bisa benar-benar melakukan atas semua yang dipercayakan kepada dia dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Maka itu kepercayaan itu penting, karena kepercayaan itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan salah satu modal penting, saya katakan, dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka itu kalau kita memiliki sifat ini, maka Tuhan dan orang-orang sekitarmu pun akan memberikan, saudaraku, kepada kita tanggung jawab yang lebih lagi. Dan kalau kita benar-benar menjadi orang yang bisa dipercaya, kita akan banyak teman, saudaraku, yang mau bergaul dan mempercayakan kepada kita sebuah tanggung jawab yang lebih lagi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan. Bahkan dia sendiri berkata lewat firman-Nya di Lukas 16 ayat 10. Dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi, dikatakan setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Itu yang Tuhan ingatkan setiap kita. Jadi kalau kita, saudaraku, mau, saudaraku, atau kita bisa dipercaya, maka, saudaraku, kita harus bisa dipercaya dalam hal-hal kecil dulu. Ya kan? Sebelum kita mendapatkan kepercayaan yang besar, kita harus bisa dipercaya dalam hal yang kecil dulu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal kecil, kita nggak mungkin kita bisa dipercaya dalam hal yang besar. Maka itu betapa pentingnya kepercayaan itu. Saya katakan tadi, kepercayaan itu merupakan modal, saudaraku, yang paling penting dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka itu untuk kita menjadi orang yang bisa dipercaya, maka dikatakan tadi, saudaraku, dalam firman Tuhan, dan setiap orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang, saudaraku, dia bisa dikatakan jujur dalam hal-hal yang kecil. Jadi salah satu, saudaraku, untuk kita, saudaraku, mendapatkan kepercayaan, saudaraku, dari Tuhan
dan orang lain, kita harus memiliki sikap yang jujur. Amin. Kita harus memiliki sikap yang jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan, saudaraku, untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, atau dari atasan kita, atau di dalam kita membangun sebuah bisnis, bagaimana supaya relasi kita bisa percaya kepada kita, yaitu kuncinya, saudara, kita harus memiliki kejujuran. Kejujuran bukan hanya dalam perkataan kita saja, tapi Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita itu juga harus mencerminkan semua perkataan kita, harus selaras. Jadi apa yang kita ucapkan, itu yang juga harus kita lakukan. Maka itu saya percaya ketika Bapak Ibu Saudaraku, kita mau benar-benar memiliki, saudaraku, integritas, menjaga integritas dalam kehidupan kita, kita mau bersikap jujur, maka saudara akan lihat kepercayaan yang lebih besar lagi akan diberikan kepada kita, mulai dari hal yang kecil. Amin. Kita harus jujur dalam hal-hal yang kecil. Banyak orang ketika dikasih kepercayaan, dia, saudaraku, tidak benar-benar menjaga kepercayaan itu. Dia tidak jujur dalam mengelola setiap apa yang dipercayakan kepada dia, ya kan? Dia tidak jujur dalam hal keuangan. Dia tidak jujur di dalam menjalankan barangkali semua yang dipercayakan kepada dia. Dia hanya berpikir untuk mencari keuntungan lebih, tanpa memikirkan bahwa semua yang diberikan tanggung jawab kepada dia itu yang sebenarnya harus dia jaga, harus benar-benar dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Tapi banyak orang akhirnya mereka bekerja dengan tidak jujur. Mereka korupsi, mereka mencari keuntungan lebih, mengorbankan banyak orang. Dan akhirnya apa? Karena ketidakjujuran itu, mereka akan kehilangan kesempatan. Apa yang mereka kejar selama ini, mereka rintis, akhirnya habis. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus menerima ganjaran hukuman di penjara karena ketidakjujuran itu. Kita harus belajar untuk jujur, ya, jujur benar-benar dalam menjalani hidup ini. Maka saya percaya ketika kita jujur, apa yang kita lakukan dengan benar dan baik, saya percaya kita akan menerima kepercayaan lebih lagi. Yang selanjutnya, untuk kita, saudaraku, boleh mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi. Yang kedua, kita harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, saudaraku, terhadap semua tugas-tugas kita. Jadi ketika kita diberikan tugas dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya kan, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus kerja keras. Banyak orang dulunya minta kerja, dikasih pekerjaan, akhirnya waktu dia kerja, dia mulai malas-malasan. Dia nggak punya beban lagi untuk bagaimana memiliki tanggung jawab untuk bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh supaya perusahaannya ini boleh mengalami kemajuan, mendapatkan keuntungan yang lebih lagi dengan dia bekerja keras. Saya percaya kalau semua orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan dia benar-benar memiliki tanggung jawab, saudaraku, dia bekerja dengan keras, saya percaya perusahaan itu pun akan mengalami kemajuan. Bahkan saya percaya, maka ketika perusahaan itu maju, maka saya percaya kita pun akan mendapatkan, saudaraku, bonus atau kenaikan gaji. Dan saya percaya itu. Kalau kita malas-malasan, kita akan barangkali orang nggak akan mempercayakan hal yang lebih besar. Bahkan kita kalau ada PHK, kita dulu yang akan di PHK. Karena kita tidak memiliki integritas. Kita nggak jujur, ya kan? Kita tidak tidak memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pekerjaan yang kita diberikan kepada kita. Maka itu dalam pelayanan pun demikian. Kalau kita ingin dipercayakan lebih lagi dengan Tuhan, kita harus benar-benar mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan itu hal yang kecil sekalipun, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Tujuannya supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan itu semakin hari semakin maju, semakin, saudaraku, besar, banyak jiwa diselamatkan. Karena ada orang-orang yang mau bekerja keras untuk membangun gereja Tuhan.
Lewat apa? Lewat doa, melayani di gereja, punya disiplin, datang tidak pernah terlambat. Saudaraku, memberikan waktunya untuk benar-benar kalau melayani Tuhan, memain musik atau menjadi singet, jadi asyir, apapun dia akan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedarnya aja, tapi dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia menyembah Tuhan. Ketika main musik, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan mengandalkan kehebatan supaya orang lihat hebatnya dia main gitar atau main musik, alat musik yang lain. Tapi ketika dia menyembah Tuhan, melihat permainannya, dia memiliki kerinduan supaya orang pun bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kau lakukan hal itu, Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi, hal yang besar untuk saudara dipromosikan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Begitu pula saudara jadi asyir di gereja, jangan asal cuma shalom, shalom, jangan saudara. Tapi benar-benar sambutlah setiap orang dengan kasih Tuhan, dengan kesungguhan. Saya percaya ketika kau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan, Tuhan akan mempercayakan kau lebih lagi. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau pakai setiap kita. Tapi bisakah kita mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan kita itu dengan baik? Mau nggak kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, saudaraku, semua tugas-tugas itu? Saya percaya kalau kita ingin melihat Tuhan memberkati kita, lakukanlah bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, untuk kita bertanggung jawab atas semua tugas-tugas kita. Saudara lihat apa yang dilakukan Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Dia seorang budak, tapi dia mengerjakan semua tanggung jawabnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Dia benar-benar, saudaraku, bertanggung jawab, saudaraku, terhadap semua tugas-tugasnya. Dia kerja nggak malas-malasan. Dia kerjakan apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Maka itu yang membuat akhirnya Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dan akhirnya dikatakan di Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat, ketika Yusuf mau menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab atas semua tugas-tugas, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan, saudaraku, disiplin. Dia mengerjakan semua itu dengan sebuah tanggung jawab yang benar-benar dia kerjakan. Apa yang dikerjakan itu bukan untuk dilihat manusia, tapi dia mau apa yang dikerjakan itu memuliakan Tuhan. Maka itu lihat, Tuhan tidak pernah dipermalukan lewat kehidupan Yusuf. Orang melihat bagaimana Yusuf itu berbeda dengan yang lain. Sekalipun banyak juga budak di situ, tapi Yusuf dilihat berbeda. Maka itu dikatakan Tuhan selalu menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Tuhan melakukan itu karena Tuhan melihat ketika Yusuf diberikan tanggung jawab, saudaraku, barangkali dalam yang kecil, kepercayaan dalam yang kecil, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Maka itu dia akhirnya mendapat kepercayaan yang lebih besar. Sehingga dikatakan akhirnya Yusuf, dikatakan di sini, dikatakan Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala sesuatu yang kerja. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saudara ingin mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi daripada Tuhan ataupun manusia, kerjakan semua tugas-tugasmu dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Yusuf, dia jujur dalam mengerjakan semuanya apa yang dipercayakan kepada dia. Dia tidak menyakiti tuannya, dimana ketika istri tuannya itu mulai menggoda dia, istri Potifar itu, Yusuf dikatakan situ, ketika digoda, dia tidak kompromi. Dia tidak mau berselingkuh dengan istri pada Potifar itu. Dia berkata, tidak,
Dan dia meninggalkan istri Potifar itu. Dan lihat, Tuhan membela dia. Tuhan mengangkat dia lebih lagi. Ketika dia difitnah, dimasukin penjara, di penjara Tuhan sertai. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah yang pertama untuk jujur, yang kedua untuk bertanggung jawab tentang atas segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Yang ketiga, kita harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan. Ini penting sekali. Setiap kita pasti bisa salah. Tapi satu hal yang Tuhan mau hari ini, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Memang barangkali itu membuat kita malu, tapi efeknya orang menjadi respect dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mereka akhirnya bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih lagi, karena dia tahu kita adalah orang yang bisa dipercaya. Hari ini, belajar untuk berani mengakui kesalahan kita. Amin. Kalau kita salah, kita harus mengakui, Tuhan ampuni aku salah. Kalau kita dalam pekerjaan kita salah, jangan cari kambing hitam orang lain. Tapi katakan saya salah, dan saya mau berubah, saya mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Saya mau dikoreksi. Jadi hari ini, kalau kita mau melakukan hal ini, yang pertama tadi, kalau kita mau kita mendapat kepercayaan, kita harus memiliki kejujuran. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas semua tugas-tugas kita. Yang ketiga, kita harus berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Saya percaya disitulah akhirnya saudara akan mendapatkan kepercayaan lebih lagi. Hari ini jangan pernah menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Maka berkat Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya, dan Tuhan akan selalu ada menyertai kita, setiap orang yang percaya dan dapat dipercaya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini biarlah hidup kita semakin hari semakin hidup untuk selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang teguh, tetap memiliki doa yang selalu konsisten, mendisiplinkan diri untuk selalu berdoa. Dan jangan pernah, saya katakan tadi, bolong-bolong, ya kan? Jadi kalau sudah ambil keputusan setiap pagi, biar engkau bangun setiap pagi untuk selalu mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan lebih dulu, maka saya percaya Tuhan akan menunjukkan kuasa kasih-Nya dan akan mencurahkan berkat-Nya buat kita lebih lagi dan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sebelum saya mengakhiri penyampaian firman yang saya sampaikan hari ini, saya ingin berdoa kepada saudara semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hari ini sakit dan barangkali dokter memvonis saudara tidak bisa disembuhkan, sudah punya masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak muda, engkau saat ini sedang mengharapkan untuk saudara bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi, dan keluargamu barangkali tidak memiliki cukup uang untuk bisa menyekolahkan, tapi percayalah Tuhan sanggup menjamin hidupmu. Mari yang perlu kita lakukan hari ini, kita mau berdoa. Kita mau berdoa seperti yang Daniel lakukan ketika dia menghadapi masalah yang sulit, dia berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita sepakat berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Tuhan, hamba kami datang, kami sepakat berdoa. Kami berdoa Tuhan saat ini buat umat-Mu. Kalau mereka yang saat ini sedang datang dengan sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami berdoa untuk mereka punya masalah rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan Tuhan rumah tangga mereka. Aku percaya hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak yang retak, Tuhan pulihkan semua dalam nama Yesus, karena kasih-Mu yang sanggup mengikat, menyatukan, memulihkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan saat ini mereka yang sudah masalah dengan bisnis, pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, bela Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus mujizat terjadi. Tuhan memulihkan, memberkati usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan mengangkat mereka dan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa buat anak-anak muda yang memiliki masalah, Tuhan, untuk mereka bisa melanjutkan sekolah. Aku percaya Tuhan sanggup memberkati sehingga mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Di dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan mengalir atas kami semuanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini.
Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya berikan informasi bahwa tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat akan diadakan healing worship yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline dan tim, di mana di dalam healing worship ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama sepakat meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan alami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam healing worship sebelumnya yang dibuat, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan dahsyat. Tuhan melakukan perbuatan ajaib, di mana banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak keluarga dipulihkan, banyak bisnis-bisnis dipulihkan. Karena bukan Pastor Jacqueline, bukan kami yang berdoa, yang akhirnya terjadi mujizat, tapi ketika kita sepakat bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, disitulah kita akan alami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Maka itu ajak keluarga, ajak teman untuk hadir bersama-sama dalam acara healing worship ini pada tanggal 4 Maret 2023 hari Sabtu jam 5:30 sore di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat. Kita akan sama-sama mengalami kuasa hadirat Tuhan yang membuat kita boleh mengalami mujizat dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, doakan untuk gereja Revival Worship supaya bisa dapat tempat ibadah di hari Minggu. Maka itu dukung dalam doa supaya Tuhan akan berkarya, bekerja, di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan kebaikannya sehingga kita umat Tuhan boleh kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan secara on-site. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Revival Worship, saudara ingin memberikan persembahan untuk perpuluhan, sudah bisa mengirimkan ke rekening yang tersedia. Dan saatnya saudaraku kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, laikan hamba-Mu untuk melepaskan berkat atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.